Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di hari yang hujan ini kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan yang sehat walafiat dan juga tetap kembali kepada kewajiban kita mengikuti. Sebenarnya bagaimana kabar dari anak-anak semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ada sakit? Ini enggak ada ya. Oke. Selanjutnya adalah dia memastikan semuanya hadir bapak akan absen. Yang pertama Adi hadir, Arif hadir, Doni hadir, Sherin, Evan hadir, Setiap ini. Oke, setelah bapak absen dari awal sampai akhir, alhamdulillah anak-anak semua hadir semua ya di sini. Alhamdulillah tanpa entah itu apa ataupun sakit, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya seperti biasa untuk ketua kelas silahkan memimpin doa pembukaan. Berdoa dulu oleh saya, silakan berdoa. Dua. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita sedikit flashback terkait, kita sedikit kembali ke minggu depan atau minggu lalu terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu lalu. Jadi di sini kita sudah belajar tentang ini, tentang bagaimana kita mencoba mengomunikasikan perilaku akhlak yang baik dalam bentuk kepada Allah, yaitu dalam bentuk menunaikan kewajiban kita, yaitu hasilnya adalah di sini sholat. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita berakhlak yang baik, mewajibkan kewajiban kita sebagai manusia dan juga dengan sumber-sumber yang lain yang Bapak sampaikan di sini. Oke, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu berkaitan dengan minggu lalu, bagaimana cara kita untuk menjadi manusia yang jiwa nasionalisme, menjadi manusia yang disiplin. Yang kedua, tiga, manusia yang percaya diri. Yang keempat adalah berperilaku jujur. Yang kelima, tangguh menghadapi masalah. Dan yang keenam adalah masa ingin tahu. Dan yang ketujuh adalah kedudukan dari. Nah, dari ketujuh hal ini diharapkan pada pelajaran kali ini anak-anak semuanya bisa mampu untuk memahami lebih lanjut dan juga menerapkan pilihannya dengan akhlak kepada Allah SWT, yaitu dengan salah satu bentuk kita menunaikan kewajiban. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya belakangan ini itu banyak sekali pemberitaan di media sosial, yaitu dengan misal kemarin kita hangat dengan dengan ketok palu undang-undang. Itu salah satu bentuk cara kita kritis ataupun meresponnya dari anak-anak di sini, yaitu dengan mengkaji dan juga ikut mengeluarkan hak-hak yang memang tidak tertuang baik atau apa. Jadi itulah salah satu dari penerapan kita di waktu itu nasionalisme, berani menghadapi masalah dengan bentuk tanggung jawab, peduli, dan juga terhadap perilaku yang baik. Oke, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, yaitu pada hari ini kita belajar tentang bagaimana Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup kita, sebagai pedoman hidup nilai-nilai dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Ini bagaimana Bapak akan menjelaskan itu tentang bagaimana memaknai Al-Quran dan Hadis sebagai simbol-simbol Islam. Yang pertama adalah anak-anak silahkan mengamati terkait dengan materi-materi yang telah Bapak sajikan di depan ini.
yaitu terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Di sini ada beberapa poin, ada 6. Yang pertama adalah perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Poin yang kedua, cara mencintai Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, perbedaan fungsi Al-Quran dan Hadis. Keempat, perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis. Kelima, pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir adalah kedudukan Al-Quran dan Hadis menurut ajaran agama Islam. Jadi dengan bagaimana kita memaknai Al-Quran dan Hadis ini, dengan kita memaknai Al-Quran dan Hadis ini, kita bisa mengimplementasikan cara kita mencintai dengan bentuk-bentuk yang nantinya anak-anak diskusikan salah satunya. Dan juga setelah itu kita juga bisa membedakan perbedaan fungsi Al-Quran secara umum dan juga fungsi hadis secara umum maupun pengertiannya. Dan juga nantinya bonusnya adalah kita mengetahui kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dengan sedikit gambaran pengantar tadi, silakan ketika dari anak-anak ada sedikit pertanyaan, silakan tuliskan saja dulu di buku tulisnya masing-masing ataupun lembar kerjanya masing-masing. Dan dalam proses pembelajaran ini sampai nanti, ketika memang ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anak yang teman-teman itu anak-anak tadi tanyakan, silakan jawab juga di buku tulis. Nanti juga mungkin akan menjadi bantuan untuk presentasi di tiap kelompok nanti. Apakah sebelum masuk ke tahap selanjutnya, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Silakan jawab dulu. Gak ada ya? Alhamdulillah, nanti masih bisa lanjut ya, masih bisa memahami. Oke. Selanjutnya adalah Bapak akan menjelaskan pentingnya pemahaman makna Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Bagaimana kita mampu memaknai Al-Quran? Pentingnya pemahaman Al-Quran adalah dengan cara yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, setelah kita membaca Al-Quran dengan baik adalah dengan cara kita mencari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Misal, yang pertama dari Quran surat pembukaan Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah sampai yang juz ke-30 sampai yang Quran surat akhir. Jadi dari 30 makna ini, 30 ayat-ayat, 30 Quran surat yang dalam Quran mampu kita maknai dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana kita mampu setelah memaknakan, bagaimana kita mampu untuk mengimplementasikan ataupun menerapkan. Ini yang kedua, makna pertama membaca. Selanjutnya sama juga terkait dengan hadis sebagai penguat Al-Quran, sebagai pesan penguat Al-Quran dari Nabi yang disampaikan kepada kita untuk menjadi pedoman juga dalam hidup yang bersamaan dengan juga Al-Quran, sama-sama yang menjadi pedoman. Pun ini berlaku sama. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu membaca hadis ataupun mencari referensi hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang perlu kita tanyakan. Yang kedua adalah mampu memaknai al-hadis juga, seperti itu, mampu memaknai hadis-hadis yang akan kita baca. Dan yang ketiga sama dakwahnya itu menerapkan hadisnya seperti itu. Jadi ketika kita setelah misal membaca satu hadis, yaitu dengan hadis misal ini tentang tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, atau tentang perilaku akhlak yang baik, bisa kita membaca makna dan juga menerapkan. Oke, setelah Bapak sedikit mengantarkan materi pada kali ini, silakan anak-anak untuk berdiskusi, tapi bukan kelompok, dengan teman bangkunya dahulu. Silakan Bapak kasih waktu beberapa menit.
Oke, sudah selesai. Nah, ya. Selanjutnya disimpan dulu itu hasil diskusinya, nanti akan membantu di materi kelompok nanti selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya adalah bagaimana tentang, kalau ini yang masih secara umum, bab yang pertama yang kedua adalah tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ini penting sebagai bentuk kita memegang benar-benar Al-Quran dan hadis itu dengan baik seperti itu. Dengan cara apa? Tadi ini menerapkan, kita selalu mengingat dalam hal segala kegiatan, kita selalu menjadi landasan kita seperti ini. Oh, di Al-Quran seperti ini, di hadisnya seperti ini. Salah satu bentuk contoh mudahnya seperti itu. Jadi ketika mungkin teman-teman mau berbuat baik, misal di Al-Quran itu ada banyak sekali dalil ataupun hadis, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat baik, maka kita sudah membaca, memaknai dan juga sekaligus kita akan menerapkan dengan perilaku itu diharapkan menjadi akhlak yang baik. Oke, selanjutnya silakan dari anak-anak dari absen 1 sampai selesai, silakan dibagi menjadi 3 kelompok ataupun 4 kelompok sesuai dengan komposisi yang pas dirasa. Silakan untuk membagi kelompok. Silakan. Oke, setelah anak-anak sudah membagi kepada beberapa kelompok tadi, ada 3 sampai 4 ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dalam waktu 5 sampai 10 menit ini terkait dengan pengertian dan juga penerapan dari apa tadi, Al-Quran dan hadis. Yang pertama pengertiannya, yang kedua adalah penerapan terkait dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Silakan untuk anak-anak berdiskusi dengan waktu yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu 5 sampai 10 menit tergantung dari kebutuhan atau punya selesainya dari anak-anak. Silakan sekarang. Tunggu. Kita akan selesai. Masih belum.
Oke, untuk waktunya 4-7 menit lagi, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak semua di sini terkait dengan materi tadi, tugas. Yang pertama yaitu pengertian dari Al-Quran dan Hadis, yang kedua adalah penerapan ataupun bentuk contoh-contoh dari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Silahkan. Apakah ada yang sudah? Oh, baru satu kelompok ya? Oh iya, 2 kelompok ini malahan baru saja 1-2 kali tinggal 1 kelompok ya. Santai saja, kita tunggu dengan kelompok yang 3 ini. Sembari kelompok 1 dan 2 mematangkan kembali kesepakatan dan juga tentang tugas-tugas tadi itu, sembari menunjuk siapa yang akan menjadi perwakilan atau mungkin 1-2 anak silakan untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Masih 2 menit lagi ya, silakan. Oke, apa sudah dari kelompok ketiga? Ya, alhamdulillah sudah. Jadi silakan dari kelompok 1, 2, dan 3 menunjuk 1 atau 2 orang bebas, silakan terserah untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan, kita mulai dari kelompok Indonesia ya. Jadi kelompok 1 yang sudah kasih tadi sudah selesainya. Silakan untuk dapat menjelaskannya dari pengertian dan juga penerapan. Silakan, Bapak waktu kasih 1 menit. Tunggu. Apakah sudah dari kelompok 1? Oke, sudah ya. Bagaimana mungkin dari kelompok 2 dan 3? Apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan? Silakan untuk dapat menanggapi ataupun menanyakan. Silakan.
untuk kelompok 1 dapat kembali ke tempatnya. Dilanjut dengan presentasi kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Bapak kasih waktu 2 sampai 3 menit. Silakan. Oke, apakah tidak cukup presentasinya? Ya, tidak cukup dari kelompok 2. Nantinya adalah sama seperti dari kelompok 1. Dari kelompok 1 dan 3, apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan? Silakan untuk menanggapi dan juga menanyakan. Bapak beri waktu 2 sampai 3 menit. Oke, apakah sudah cukup? Cukup? Oke. Silakan selanjutnya untuk kelompok 3 maju mempresentasikan hasil dari diskusinya. Seperti biasa dengan komputer bersama, apakah perlu waktu 3 sampai 5 menit. Silakan. Oke, apakah dari kelompok 3 sudah cukup untuk presentasinya? Oke. Sama seperti tadi, silakan kelompok 1 dan 2 ketika memang akan bertanggapan dan juga pertanyaan, silakan untuk menanggapi dan juga mempertanyakan dari presentasi kelompok 3. Silakan. Apakah perlu waktu 1, 2 sampai 3 menit. Ya. Apakah tidak cukup? Tidak lagi pertanyaan dan juga tanggapan dari kelompok yang lain. Jadi jangan kembali ke tempat masing-masing dari kelompok 3. Selanjutnya adalah dari hasil pemaparan kelompok 1, 2, dan 3. Apakah dari
lihat anak-anak di promosi itu tidak dicoba yang terkait dengan bapak yang sampaikan di awal, tidak semuanya. Berarti ketika ada yang belum, ada yang jawab, kita tanyakan bapak. Selanjutnya bapak akan memberikan tugas terkait dengan minggu depan. Tugasnya adalah coba dari tiap anak-anak untuk dapat menuliskan hal-hal yang sudah dilakukan, hal-hal yang ahlak dan juga ini contoh penerapan dari tadi Al-Quran dan Al-Hadis minimal selama 1 bulan. Jadi maksimal coba sampai di 40 berapa Pak, pada sampai pagi sebelum pelajaran itu ada di bawah dari menunjukkan bulan. Jadi tugas itu minggu depan adalah silakan anak-anak untuk dapat menuliskan hal-hal akhlak yang baik dan juga hal-hal yang telah dilakukan sebagai bentuk dari penerapan berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Silahkan tuliskan di dalam buku tugas masing-masing minggu depan kok ke bapak dan juga tanggal nilai, dan juga mungkin dari lantai dulu nanti akan disampaikan di dewan kelas bentuk-bentuk yang paling baik akan bapak pilih mungkin 3-5 orang. Jadi kenapa bapak ngasih tugas ini, karena memang ini akan menjadi semangat, menjadi pembelajaran buat anak-anak untuk membiasakan karena dengan akhlak yang baik dan juga bagaimana anak-anak mampu berkontribusi kepada Tuhan dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan nantinya anak akan menjadi terbiasa dan juga menjadikan itu sebagai akhlak yang benar-benar akhlak. Jadi secara gerakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak. Setelah tugasnya tadi, apakah sudah paham? Paham? Oke, paham ya. Jadi terkait dengan pembelajaran kali ini, insya Allah semua sudah paham, begitu pun dengan tugasnya. Jadi Bapak harap semuanya tidak akan dia anak-anak akan tetap belajar tentang amal yang baik dan juga Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bentuk ajaran yang Islam yang untuk salah satunya penerapan contoh-contoh yang akan dilakukan oleh anak-anak. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di ujung waktu pembelajaran. Dan silakan untuk anak-anak kalau mencermat dengan baik karena memang belum kehujan, jadi nanti pulangnya hati-hati ya, pelan-pelan tarik kayu kalau nggak tahu, kalau enggak juga orang-orang. Selanjutnya yang terakhir silakan untuk kelas kelas kembali mungkin doa untuk pada pelajaran kali ya. Berdoa ya. Alhamdulillah, Bapak tutup ya. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.